Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Windy Ramadhani dengan NIM 1911140029, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelum saya memasuki materi yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan apa sih Fikih Muamalah itu. Fikih muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu fikih muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu fikih muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang maisir, gharar, dan riba. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Maisir dalam konteks keuangan artinya peluang seseorang untuk mendapatkan harta keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada untung-untungan semata. Ciri umum transaksi maisir adalah unsur spekulatif berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik dari pihak yang berpartisipasi sehingga keuntungannya hanya dapat dirasakan satu pihak saja. Contoh maisir yaitu tentang game online dengan konsep taruhan seperti hex domino, SMS berhadiah dan kuis yang dilakukan melalui telepon sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008. Taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian kupon dan menebak beberapa digit angka. Asuransi konvensional juga sering dianggap mengandung maisir karena terdapat spekulasi atas suatu sebab yang belum tentu terjadi di masa depan. Baiklah, cara menghindari maisir yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gunakan layanan syariah. Yang ketiga, berinvestasi. Yang keempat yaitu menghindari undian. Baiklah teman-teman, saya akan memasuki materi tentang gharar. Gharar atau tagrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar berasal dari bahasa Arab al-qadr yang bermakna pertaruhan. Al-gharar adalah al-muqataroh atau pertaruhan dan al-jahala atau ketidakjelasan, sehingga termasuk ke dalam perjudian. Sehingga dari penjelasan tersebut, yang dimaksud jual beli gharar adalah dalam perdagangan tersebut semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Macam-macam gharar dalam Islam yaitu 1. Jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Menurut jenis ini, unsur gharar adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak pengetahuan wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Contohnya, gharar jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena dicuri. Yang kedua yaitu jual beli benda yang belum ada. Contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia tanpa menginginkan, misalnya membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya yaitu menjual burung di angkasa sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Yang ketiga yaitu jual beli benda yang tidak jelas harganya. Pada jenis ini unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini sepasang sepatu merek X dijual Rp 1,5 juta apabila dibayar lunas. Namun jika Anda
Membeli besok harganya naik menjadi 1,7 juta per pasang. Adakah gerar yang diperbolehkan? Ada. Yang pertama yaitu adanya hajat. Hajat pada gerar artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal sangat penting. Contohnya adalah iuran jaminan kesehatan. Yang kedua, garal dalam jumlah sedikit tetap diperbolehkan. Ini terletak pada pemakluman para pihak. Contohnya garal adalah ketika Anda naik angkutan umum, biasanya ongkos baru diketahui ketika sudah sampai tujuan. Namun, hal ini dimaklumi karena tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang riba. Seperti yang kita ketahui, riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syariat yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Macam-macam riba, yaitu yang pertama riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000. Akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000. Selain itu, juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Yang kedua yaitu riba yadi. Pada jenis ini, riba adalah transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh ribayat adalah kehidupan sehari-hari, yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta. Jika dibayar secara tunai, 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Oke, yang ketiga yaitu riba nasiah. Riba nasiah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contohnya seperti riba nasiah itu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Yang keempat yaitu riba kard. Pada jenis kard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi hutang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang kelima yaitu riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat meminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contohnya, riba jahiliyah ini adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Adapun cara menghindari riba, yang pertama memahami bahaya dari perbuatan riba, yang kedua yaitu memindahkan tabungan ke bank syariah, yang ketiga yaitu
kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan materi tentang gharar, maisir, dan ribah dari saya. Apabila ada kata-kata salah kata atau ucapan yang tidak benar dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.